You might be wondering, what is Block M? Is it just a place to hang out? Is it a lifestyle destination? Is it a creative hub for young people? Or is it something more than what we usually see on social media? At first glance, Block M looks lively, vibrant, and full of energy. People come here to eat, to meet friends, to enjoy the city. But if we slow down and look closer, Block M tells a much deeper story. Block M is one of the most active urban areas in South Jakarta. It is a transportation node, a commercial center, and a public meeting space. For decades, Block M has connected people from different backgrounds, ages, and social groups. This area has always been shaped by movement, people passing through, staying for a while, and then moving on again. Block M is not just a place, it is part of everyday urban life. And in recent years, Block M has experienced a major transformation. It has become a lifestyle-oriented space, especially for young people. Cafes, creative spaces, and public events have reshaped how this area is used and perceived. Block M is now known for its atmosphere, a place to be seen, to socialize, and to capture moments. This transformation has brought new energy and new attention to the area. However, this rapid transformation also creates spatial pressure. Public spaces become too crowded, sidewalks serve too many functions at once, commercial activities increasingly dominate shared spaces. As a result, spaces that were once open and flexible become so limited. Not everyone experiences Block M in the same way. These spatial changes also affect social life. Social interaction in Block M becomes more exclusive. Certain groups feel welcome while others feel pushed to the margins. Local residents, informal workers, and small communities often have less space to exist and express themselves. This city becomes selective. Not everyone has equal access to urban space. Block M shows how urban space and social life constantly shape each other. Behind the visual image of lifestyle and aesthetics, there are real social dynamics happening every day. Understanding this relationship helps us see Block M not only as destination, but as a living urban space that needs balance, inclusion, and care. So, the question is not what Block M looks like, but who Block M is really for, and how we can shape it into a space that belongs to everyone. Latar belakang pada warga Blok M itu, Blok M berkembang sebagai kawasan komersial yang mempengaruhi dinamika sosial, penggunaan ruang, dan kehidupan komunitas lokal. Lalu tujuannya yaitu menganalisis dinamika sosial dan perubahan spasial di kawasan Blok M. Sasarannya adalah teridentifikasi permasalahan sosial spasial serta pembelajaran bagi perencanaan kawasan yang inklusif. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perkembangan komersial Blok M mempengaruhi kondisi sosial, spasial, dan interaksi komunitas. Untuk profil komunitasnya, warga Blok M merupakan komunitas berbasis Instagram yang kontennya berisi cerita lokal di Blok M dengan peran sebagai pembentuk identitas kawasan. Lalu untuk ruang lingkup wilayah, kami berfokus terhadap kawasan Blok M sebagai salah satu pusat aktivitas yang berintensitas tinggi dalam mobilitas, komersial, dan kegiatan berbasis lifestyle. Adapun terdapat peta ruang lingkup yang sudah kami buat. Kawasan Blok M merupakan bagian dari Kecamatan Kebayoran Baru yang terdapat di Jakarta Selatan dengan total luas 1 km persegi. Lalu batas-batasannya, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Selong, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Melawai dan Kelurahan Petongonan, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Melawai dan barat berbatasan dengan Kelurahan Keramat Bela. Lalu untuk ruang lingkup materi yang kami ambil mencakup sistem sosial, interaksi sosial, masalah spasial, dan juga ketimpangan sosial.
Untuk kajian literaturnya, yang pertama adalah sistem sosial, yaitu kajian ilmu yang memahami individu, norma, nilai, dan juga pola interaksinya. Lalu ada interaksi sosial, masalah sosial, yaitu hal yang tidak sesuai dengan norma ataupun nilai. Lalu yang keempat ada ketimpangan sosial yang merujuk kepada pendistribusian sumber dayanya. Dan yang terakhir ada masalah spasial, yaitu persoalan yang muncul ketika suatu ruang itu tidak dimanfaatkan ataupun tidak didistribusikan secara merata. Lalu ada deskripsi masalah. Masalah yang terjadi pada Blok M yang pertama ada ketimpangan akses dan interaksi sosial di Blok M. Akses dan kenyamanan ruang publik tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Aktivitas sosial non-komersial semakin terbatas dan tergeser oleh aktivitas berbayar. Ruang publik lebih banyak berfungsi sebagai ruang konsumsi dan estetika visual. Ketersediaan ruang gratis, fleksibel, dan inklusif semakin berkurang. Lalu relasi kuasa dalam pengelolaan kawasan Blok M. Arah pengembangan kawasan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan pemilik modal. Partisipasi komunitas dan warga lokal dalam pengelolaan ruang masih sangat terbatas. Lalu ada ciri masalah sosial. Yang pertama ada kerusakan sosial atau mental. Ruang sosial yang dulu milik warga semakin terhilang. Lalu menimbulkan kontroversi dalam penyelesaiannya. Ada yang ingin Blok M tetap modern, ada yang ingin budaya lokal dipertahankan. Jadi masalahnya tidak selesai-selesai. Yang ketiga terjadi dalam waktu yang panjang. Perubahan cara ruang Blok M digunakan dari ruang rakyat ke ruang lifestyle sudah terjadi bertahun-tahun, bukan merupakan hal yang baru. Lalu yang terakhir ada bertentangan dengan nilai sosial masyarakat. Ketidaksetaraan akses ruang tidak sesuai dengan prinsip ruang publik untuk semua. Budaya lokal tergeser oleh tren komersial dan estetika modern. Lalu ada ciri masalah spasial wilayah. Ill structure. Fungsi ruang jadi tumpang tindih dan sering bentrok. Lalu ada multifaceted. Ruang publik bergeser menjadi ruang konsumsi karena tren nongkrong dan visual Instagram. Lalu ada kompleks. Ketidakseimbangan fungsi ruang. Banyak ruang jadi kafe, tenan, dan spot foto. Lalu ada dinamis. Jejak ruang lokal memudar. Tempat lama diganti ruang modern. Lalu yang terakhir ada politis. Komersialisasi ruang didorong oleh pihak yang punya modal. Baik, untuk selanjutnya ada pembagian mapping stakeholder, di mana kami ada interest stakeholder di bagian kiri atas ini. Ini ada wisatawan, ada warga Kebayoran Baru yang tidak beraktivitas di Blok M, ada komunitas serupa yang aktif di luar Blok M, dan termasuk komunitas kesenian, street fashion, musik itu bukan pemicu konflik, tapi bisa memengaruhi citra Blok M. Dan ada juga yang merasakan masalah sosial ketika ruang tidak responsif, yaitu remaja di Blok M, komunitas kreatif, seniman, fotografer, dan lain-lain. Ada skateboarders, ada pemusik jalanan juga. Dan di sebelah sana ada influence. Ini ada yang menentukan arah konflik atau perbaikan ruang di Blok M, seperti influencer yang tergabung di dalam warga Blok M. Ada pelaku usaha lokal, pengelola mall dan kawasan komersial, pemerintah daerah dan dinas terkait. Ada investor atau developer properti, ada kepolisian atau aparat keamanan, dan ada pemerintah pusat kebijakan makro sebagai menentukan arah perkembangannya nanti. Oke, ada stakeholder mapping juga, di mana ini ada dibagi jadi 4 kategori, yaitu primary, secondary, regulatory, dan juga ada external. Yang eksternal sendiri ini adalah pihak yang memengaruhi tapi tidak memengaruhi secara langsung, seperti influencer, media lokal, dan akademisi juga. Dan ada regulatory, di mana ini adalah stakeholder yang memberi pengaruh sebagai regulasi atau peraturan, yaitu pemerintah kota, ada pengelola kawasan juga. Dan ada secondary, ini adalah pihak yang berpengaruh langsung tapi tidak setiap hari terlihat, seperti ada komunitas urban lain, IO, ada pemilik usaha juga. Dan yang paling penting di sini ada primary yang berpengaruh langsung dan terlihat langsung pengaruhnya, yaitu admin, kurator, dan pengelola warga Blok M. Selanjutnya, pengen masalah sosial dengan isu utama, yaitu cerita dan pengalaman dari berbagai kelompok masyarakat tidak dapat dihimpun, dibagikan, dan dilihat secara merata, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya komunitas, lingkungan sosial yang semakin eksklusif, cerita warga kalah oleh konten komersial yang berdampak terhadap narasi sosial tidak seimbang, dan juga minimnya ruang representasi komunitas lokal. Selanjutnya, untuk poin masalah spasial dengan isu utama, komunitas tidak memiliki akses yang cukup terhadap ruang inklusif yang disebabkan oleh komersialisasi ruang dan juga pergeseran ruang gaya hidup mahal dan estetik. Yang berdampak kepada ketergantungan spot instagramable, masyarakat memakai ruang untuk foto dan belajar saja, cerita lokal tidak mempunyai ruang. Dari poin masalah dapat bahwa tujuan sosial, yaitu dengan tujuan utama, cerita dan pengalaman dari berbagai kelompok masyarakat dapat dihimpun, dibagikan, dan dilihat secara merata.
sehingga narasi sosial menjadi lebih seimbang dan juga ruang representasi komunitas lokal meningkat. Untuk tujuan spasial, yaitu komunitas memiliki akses cukup terhadap ruang inklusif yang berdampak pada penggunaan ruang menjadi lebih beragam. Ruang digunakan untuk aktivitas yang lebih bermakna, dan juga cerita dan identitas lokal mendapatkan ruang representasi. Di Blok M sendiri kami tidak melihat secara spasial saja, tapi kami juga melihat secara sosial. Secara spasial, Blok M bertransformasi dari ruang inklusif menjadi sebuah ruang yang berorientasi kepada warga atau masyarakat yang memiliki daya beli tinggi, sehingga dari perubahan ruang itu mendorong untuk masyarakat untuk ikut ke dalam sebuah transformasi sosial di mana ruang itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki sosial dan ekonomi yang tinggi saja. Kemudian peran komunitas Blok M di situ adalah untuk menyorot bagaimana transformasi ruang ini menyingkirkan warga lokal, kemudian pedagang informal dan masyarakat lainnya yang tidak memiliki sosial dan ekonomi yang setara dengan daya beli yang harus dikeluarkan di Blok M itu sendiri. Kemudian secara kronologi, warga Blok M ini berdiri untuk menyorot bagaimana cerita-cerita warga di dalam situ, kemudian komersialisasi ruang dan tren estetika mengubah fungsi kawasan, yang kemudian secara sadar maupun tidak warga Blok M ikut media sosialnya ikut mengangkat konten lifestyle dan bukan narasi lokal. Kemudian arah publikasi menjadi lebih ke lifestyle dan ruang inklusifnya menjadi lebih kecil dan ruang konsumnya semakin besar. Nah, oleh sebab itu narasi tidak merata dan akses ruang sosial terbatas dan muncul ketergantungan aktivitas pada titik-titik Instagramable. Pada studi ini, best practice ruang publik dapat dilihat dari Melbourne Laneways, Malioboro Street, dan Shibuya Scramble Square. Ketiganya menunjukkan bahwa ruang kota yang berhasil tidak hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi yang hidup. Aktivitas pejalan kaki, ekonomi lokal, dan desain yang human scale menciptakan ruang yang inklusif dan berdaya tarik tinggi. Dari praktik tersebut, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya transformasi ruang yang inklusif, desain yang responsif terhadap kepadatan pengguna, serta penguatan narasi dan identitas lokal. Pendekatan sosial spasial menjadi kunci agar perencanaan ruang tidak hanya efisien secara fisik, tetapi juga relevan secara sosial dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisis kami, yaitu yang pertama mendorong interaksi antar kelompok dan inklusi sosial untuk mengurangi segregasi sosial dan meningkatkan inklusi. Kawasan perlu menyelenggarakan kegiatan lintas komunitas seperti festival kreatif, lokal karya bersama, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Lalu yang kedua, penyimbangan fungsi publik dan komersial. Pemerintah dan pengelolaan kawasan perlu menjamin keberadaan ruang publik yang tidak berorientasi kepada konsumsi, agar seluruh kelompok masyarakat termasuk warga lokal dan komunitas kecil tetap memiliki ruang berinteraksi tanpa hambatan ekonomi. Lalu yang ketiga, menjaga keberlanjutan kegiatan komunitas. Keberlanjutan kegiatan komunitas harus dijaga untuk tetap berada pada tujuan awal seperti urban storyteller yang membentuk identitas kawasan. Untuk yang keempat, terdapat pemulihan ruang informal dan peran warga lokal yang menguatkan ruang sosial warga melalui penyediaan area spontan seperti bangku modular, lapak seperti warga, dan ruang kreativitas terbuka. Untuk yang rekomendasi terakhir, itu penguatan kolaborasi antar stakeholder, mekanisme kolaborasi antara pemerintah, pengelolaan kawasan, pelaku usaha, dan komunitas untuk pengelolaan ruang terbuka secara kolektif agar Blok M berkembang. Untuk impresinya adalah Blok M awalnya hanya sebagai kawasan transit dan tempat nongkrong yang ramai. Melalui komunitas warga Blok M, kami mulai menyadari bahwa kawasan ini menyimpan banyak cerita kecil tentang warga lama, pedagang, dan ruang-ruang sederhana yang membentuk kehidupan sehari-hari. Di sini, Blok M bukan hanya sekadar pusat gaya hidup, tetapi ruang sosial yang hidup dan interaksi dan memori warganya. Ruang-ruang tersebut semakin terdesak oleh aktivitas komersial dan estetika visual. Cerita sosial perlahan kalah oleh konten lifestyle yang lebih menarik perhatian, sementara ruang publik berubah menjadi ruang konsumsi. Dari perspektif warga Blok M hari ini berada di persimpangan antara menjadi ruang kota yang inklusif atau sekedar etalase gaya.